Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bab yang kedua, yaitu konsep dasar bimbingan dan konseling perkembangan. A. Asumsi dasar dan kebutuhan bimbingan dan konseling perkembangan. BK Perkembangan merupakan orientasi baru layanan BK yang didasarkan pada fungsi pengembangan. Selain berfungsi sebagai pemecahan masalah atau penyembuhan, BK Perkembangan juga berfungsi sebagai pencegahan, pendidikan, dan pengembangan. Secara lebih rinci, asumsi dasar dari BK Perkembangan diantaranya, yang pertama, konseling dipusatkan pada situasi saat ini dan yang akan datang. Yang kedua, konseli bukanlah pasien. Yang ketiga, konseli bukanlah individu yang sakit. Yang keempat, konselor atau guru BK bukanlah individu yang netral atau bebas nilai-nilai. B. Teori bimbingan dan konseling perkembangan. Menurut Ahman, 2011, teori perkembangan adalah dasar layanan BK. Pemahaman terhadap tugas-tugas perkembangan siswa sangat berguna bagi pendidik. C. Tujuan bimbingan dan konseling perkembangan. Secara lebih rinci, tujuan BK Perkembangan disesuaikan dengan domain layanan konseling, yakni aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan BK Perkembangan yang berkaitan dengan aspek pribadi sosial. Yang pertama, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan atau musibah. Yang ketiga, memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Tujuan BK Perkembangan yang terkait dengan aspek akademik. Yang pertama, memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar yang dialaminya. Yang kedua, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Tujuan BK Perkembangan yang terkait dengan aspek karir. Yang pertama, memiliki pemahaman diri, kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Yang ketiga, memiliki kemampuan merencanakan masa depan. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling perkembangan. Layanan BK Perkembangan didasarkan pada asumsi bahwa layanan tersebut dibutuhkan oleh semua siswa, baik yang mengalami maupun yang tidak mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Yang kedua, BK Perkembangan memusatkan pada belajar siswa. Yang ketiga, konselor dan guru merupakan petugas bersama dalam program BK Perkembangan. Yang keempat, BK Perkembangan memusatkan pada proses pemberian dorongan. Peran personel sekolah dalam BK Perkembangan. Yang pertama, kepala sekolah, yaitu penentuan staf personil BK. Yang kedua, penyusunan program BK. Yang ketiga, pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan BK. Yang kedua, wakil kepala sekolah, yaitu pelaksanaan kebijakan pimpinan sekolah terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan BK. Yang kedua, penyediaan informasi baik berkaitan dengan aktivitas dan prestasi akademik. Yang ketiga, dukungan dan pemantauan pelaksanaan layanan BK. Yang ketiga, guru mata pelajaran, yaitu mensosialisasikan layanan BK kepada siswa, terutama berkaitan dengan motivasi, sikap, dan kebiasaan belajar yang efektif. Yang kedua, pelaksanaan konferensi kasus. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai sikap dan kebiasaan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat, konselor atau guru BK, yaitu mengorganisasikan seluruh aktivitas layanan BK. Yang kedua, melakukan analisis terhadap kondisi sekolah akan layanan BK. Yang ketiga, memberikan layanan dasar kepada seluruh siswa.
F. Manfaat BK perkembangan. Manfaat bagi siswa, yaitu memonitor data atau informasi untuk memfasilitasi pengembangan potensi siswa. Yang kedua, menyediakan strategi untuk mengatasi prestasi rendah. Yang ketiga, meningkatkan ketepatan kurikulum bagi setiap siswa. Yang kedua, manfaat bagi orang tua, memberikan dorongan dalam mendukung kemampuan akademik, karir pribadi, atau perkembangan sosial para siswa. Yang kedua, membantu dalam kegiatan belajar dan perencanaan karir siswa. Yang ketiga, memberikan data kemajuan siswa. Manfaat bagi guru, yaitu mengembangkan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antar konselor sekolah dan guru. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan mengelola kelas. Manfaat konselor sekolah, yang pertama, yaitu menegaskan tanggung jawab dalam konteks program BK sekolah. Yang kedua, mendorong bagi setiap siswa untuk memanfaatkan program BK. Yang ketiga, mengenalkan konselor sekolah sebagai pemimpin penyokong dan agen perubahan. Manfaat bagi pendidik konselor, membangun kerjasama antara lembaga program pendidikan konselor dan sekolah. Yang kedua, membentuk gambaran pekerjaan bagi praktisi konselor sekolah. Yang ketiga, memajukan kerjasama dengan pendidik lainnya terutama dalam program pelatihan. Manfaat bagi kelanjutan pendidikan siswa, yaitu mempertinggikan kejelasan siswa dalam melanjutkan pendidikan. Yang kedua, menyiapkan setiap siswa untuk mempercepat kesempatan pendidikan. Yang ketiga, mendorong setiap siswa untuk mencari peluang memasuki perguruan tinggi. Manfaat bagi layanan personal siswa. Yang pertama, menetapkan prioritas layanan program BK. Yang kedua, mengoptimalkan kesuksesan siswa secara individu. Yang ketiga, memaksimalkan perkembangan siswa secara individu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.